Halo teman-teman, selamat datang di channel Matles. Video ini akan berisi soal dan pembahasan mengenai materi ukuran sudut dan perbandingannya. Harap disimak baik-baik. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas beberapa soal mengenai materi ukuran sudut dan perbandingannya. Nah, jadi kita langsung aja ke soalnya ya. Nah, misalnya soal pertama. Soal pertama, diketahui seperempat putaran ya, ini kita diminta untuk mengubahnya ke derajat ya. Jadi ditanya 1/4 putaran tuh berapa derajat. Nah, pada video sebelumnya mengenai ukuran sudut dan perbandingannya, saya sudah menjelaskan bahwa 1 putaran itu sama dengan 360 derajat. Maka kalau 1/4 putaran, kita dapat mengerjakannya jadi seperti ini. Jadi kita kalikan 1/4 dengan 360 ya. Maka dapat kita coret menjadi 90 derajat. Jadi jawabannya adalah 90 derajat ya. Yang kedua, ini sama 1/3 putaran ya. Dengan cara yang sama kita juga bisa mengerjakannya. Jadi 1/3 dikali 360 derajat menjadi coret 120 derajat ya. Ini sangat mudah sekali. Yang penting kita tahu pemahamannya, yaitu 1 putaran adalah 360 derajat. Nah, yang ketiga. Diminta 180 derajat itu berapa putaran? Nah, karena di atas ini dari putaran ke derajat kita kali 360, maka jika dari derajat ke putaran kita bagi 360. Jadi jawabannya hanya seperti ini. 10 derajat bagi 360 ya. Kita coret. Lalu ini dan ini jadi 2 sini 1. Jadi jawabannya adalah setengah putaran ya, seperti ini. Ya. Keempat diketahui 90 derajat dan kita diminta untuk mengubahnya menjadi satuan pi radian. Nah, pada video sebelumnya juga saya sudah menjelaskan cara mengubah dari derajat menjadi pi radian hanya dengan membaginya dengan 180. Maka kita bagi 90 bagi 180 dengan satuan pi radian. Pi rad ya. Seperti ini. Maka menjadi setengah ya jadinya. Jadi setengah pi rad seperti ini ya. Jadi asal teman-teman menghafal konsepnya, menghafal rumusnya, ini sangat mudah untuk dikerjakan ya. Nah, ini sedikit berbeda nih. Untuk nomor 5, diketahui ada sudut 32 ya. 32,24 derajat seperti ini. Nah, kita diminta untuk mencari 32,24 derajat itu berapa derajat, berapa menit, berapa detik. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa satuan di bawah derajat adalah menit dan di bawahnya lagi adalah detik. Maka kita ini dapat dituliskan menjadi 32 derajat ya ditambah dengan 0,24 derajat seperti ini ya. Tinggal dibuka saja kan. Nah, ini kita turunkan ke bawah karena derajatnya kita tetap tuliskan seperti ini. Ketika kita bertemu dengan 0, seperti ini, di belakang komanya ini menandakan menit. Ingat teman-teman, di belakang koma menandakan menit.
Maka kita ubah yang 24 ini menjadi menit. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa menit itu 1/60 derajat. Maka kalau ini kita tinggal kalikan dengan 60 saja. Ya, karena dari menit ke derajat itu bagi 60, maka dari derajat ke menit kita kali 60. Jadi 0,24 seperti ini dikali 60. Ya. Jadi 32 derajat sama dengan 0 ke sini jadi 24. 24 dikali 6. 2,4 dikali 6. 6 kali 4 4. 2 1 4 seperti ini ya. Maka jawabannya 14,4 menit. Ini udah menit ya satunya. Jadi menit. Seperti ini. Namun pada saat kita mencari menit, ternyata ada koma lagi. Dan kita tadi diminta pertama adalah mencari detiknya juga. Jadi kita turunkan kembali di sini. Ini tetap turunkan seperti ini. Ini menjadi 14 menit saja. Dan 0,4 menit ya seperti ini. Ya, setelah itu kita tuliskan lagi ulang 14 menit. Nah, dari menit ke detik juga sama perlakuannya dengan dari derajat ke menit. Jadi kita kali 60. 0,4 dikali 60. Ini udah berubah menjadi detik ya. Lalu ini menjadi 32 derajat. Ini menjadi 14 menit. Nah, yang sebelah sini kita ubah menjadi, kita kalikan dulu ya. 0 sini habis menjadi 24 detik. Ya. Jadi dapat kita simpulkan 32,24 derajat itu akan sama dengan 32 derajat 14 menit 24 detik ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan coba mengerjakan soal mengenai jam. Ya, mengenai jam. Saya kasih batas dulu. Mengenai jam yang sudah saya bahas pada video sebelumnya di materi yang sama, materi tentang ukuran, sudut, dan perbandingannya. Nah, di sini diketahui pukul 16.03 seperti ini ya. Nah, ketika kalian bertemu bentuk seperti ini, kalian bisa mengubahnya karena 16 itu menunjuk angka 4 ya. Kita bisa ubah jadi 403 ya, biar lebih mudah. Nah, jadi saya akan menjelaskan perlahan. Saya akan gambar dulu gambar jamnya. Ini agar kalian mengerti ya. Tapi kalau kalian sudah mengerti konsep, kalian mungkin tidak perlu untuk menggunakan gambar seperti ini ya. Ini saya tulis angka pentingnya 12, 6, 3, 9. Karena ada 4, maka kita butuh angka 4 ya. Seperti itu aja. Nah, jadi langkah pertama kita buat jarum pas ke angka 4 sebagai jarum pendek. Lalu jarum panjangnya pasti ke angka lewat 3 ya, ini lewat 3. Jarum panjangnya lewat 3, maka dia tidak akan tepat ke 12 lagi, pasti agak miring ke sini ya. Seperti ini. Nah, langkah pertama kita mencari jarak dari jarum panjang hitam ke jarum biru ini ya. Kita cari jaraknya dulu ya. Nah, kita cari jaraknya. Karena ini sudah lewat 3, kita anggap dulu ya bahwa jarum panjang ini di 12 ya. Jadi dapat kita hitung 12 sampai angka 4 itu ada berapa angka? Ada 4 angka ya. Maka kita buat perumpamaan, jika dari angka 12 menuju angka 4 itu ada 4 angka ya. Maka satu angka akan sama dengan 30 derajat ya. Sudah saya katakan sebelumnya. Jadi 4 kali 30 120. Nah,
Namun dia sudah diangkat lewat 3. Sedangkan 120 ini jika dari angka 12 tepat. Maka dari sini ke sini kita kurangkan dengan dari sini ke 3. Nah, kita tahu dulu kalau 3 menit itu berapa derajat. Atau setiap satu garis luas kecil di jam itu berapa derajat. Nah, sudah saya tulis bahwa satu garis itu 6 derajat. Maka karena ini 3, maka 3 kali 6. Jadi 18 derajat. Jadi jarak dari hitam ke biru ini adalah 120 kurang 18 derajat. Jadi 102 derajat. Nah, sampai sini belum selesai teman-teman. Karena kita baru tahu jarak sudut jarum panjang hitam ke biru. Sedangkan kita sudah tahu bahwa kalau jam 4 lewat 3 pasti jarum pendek ini tidak pas di angka 4, maka dia akan lewat sedikit. Nah, lewat sedikit itu yang akan kita cari. Itu sangat mudah. Kita tinggal melihat angka di sini. Dia lewat 3. Maka karena dia lewat 3, langsung dibagi 2. Ya kan? Dibagi 2 menjadi 1,5 derajat. Nah, pada video saya sebelumnya juga saya sudah menyebutkan searah jarum jam, karena kita ngukur dari sini, kan arah jarum jam muter gini ya. Ini muternya. Nah, karena kita mengukur jarak yang ini, sudut ini, maka dari jarum panjang menuju jarum pendek mengukurnya. Bukan dari jarum pendek ke jarum panjang ya, karena sudutnya kecil. Jadi dari jarum panjang ke jarum pendek. Maka hasil dari 2 ini, dari ini, ya, kita jumlahkan ya. Maka sudutnya akan sama dengan 102 tambah 1,5. Seperti ini. Menjadi 100 ya. 1,5 tambah ini 103,5 derajat. Ya, jadi jawabannya adalah 103,5 derajat. Ayo dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan materi-materi lainnya. Like jika kalian suka dengan video ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.